dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita kedatangan para Kartini di bidang ekonomi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pembicara. Selamat siang, di sini ada Prof. Eis. Selamat siang juga kepada Ibu Dewi dan selamat siang juga kepada Ibu Ine. Nah, untuk yang kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan cerita maupun sharing terlebih dahulu dari perspektif akademisi yaitu Prof. Eis Amalia. Namun sebelumnya izinkan saya sedikit membacakan short bio dari Prof. Eis Amalia. Prof. Eis Amalia MAG, beliau merupakan guru besar ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan Masya Allah saat ini luar biasa beliau diamanahkan begitu banyak peran. Salah satunya adalah Ketua Program Studi S3 Perbankan Syariah di FEB UIN, juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan di DPP IAEI, juga sekarang di DPW IAEI DKI Jakarta beliau merupakan Ketua Dewan Pertimbangan, dan juga beliau merupakan anggota Dewan Pakar DPP Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan saat ini juga beliau menjabat dan banyak diamanahi menjadi Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah PT MDK Ventura Unit Syariah, PT Jamkrida DKI, PT Amarta Mikro Fintech, dan juga beliau merupakan Ketua Pengurus BMT Syahida Ikaluin. Masya Allah, luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini, tanpa berpanjang lebar, kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dan juga sharing dari Prof. Eis Amalia bagaimana menjadi perempuan berdaya. Yang kami hormati, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Ibu Dr. Sri Mulyani, yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang 1 ya, Bu Munifah Sanwani, MA. Beliau juga termasuk mahasiswa program studi S3 kami yang saya banggakan tiap hari tampil di TV. Dan sekarang juga sebentar lagi menjadi doktor ekonomi Islam. Saya tunggu untuk bisa cepat selesai. Kemudian para ketua DPW IAEI DKI Jakarta, ketuanya umumnya Ibu Dr. Rahmatina Al-Kasri dan juga Ibu ada ketua bidangnya Ibu Dr. Erika Takida dan jajarannya IAEI DPW DKI, dan para narasumber lainnya ada Ibu Tribuana dari BSI, Ibu Ine, Ibu Kenny sebagai moderator juga, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nih saya dari Bogor jadi double Zoom. Sedang ada workshop juga. Alhamdulillah bisa menyempatkan bersilaturahim dengan kawan-kawan semua. Separuh dari negara ini adalah perempuan, dan di hampir di semua negara perempuan melebihi 50%. Kalau kita sekarang bicara bahwa market share bank syariah masih kurang, yaitu masih sekitar 6%, kemudian literasi indeks masih rendah, inklusi keuangan masih rendah, itu tiada lain adalah harus melibatkan perempuan menurut saya. Dan untuk konteks perempuan saat ini punya tantangan yang luar biasa. Satu adalah tantangannya. Perempuan saat ini dengan berbagai kiprahnya dihadapkan pada apa yang disebut era industri 4. Dan juga sekarang sudah masuk ke tahap society 5. Di mana community yang ada di hadapan kita adalah community berbasis artificial intelligence, community berbasis big data, yang mana pekerjaan-pekerjaan perempuan, pekerjaan-pekerjaan banyak sekarang sudah tergantikan dengan teknologi informasi. Dan ini tentu menantang perempuan untuk meningkatkan skillnya yang lebih tinggi. Di sisi lain, pengguna internet ini dari waktu ke waktu juga sangat banyak. Mau tidak mau, sekarang sosial media ini menjadi hal yang urgent buat perempuan. Dan kompetensi perempuan pun harus dieksplor. Jadi perempuan harus memiliki kemampuan bagaimana mampu technological skill, mampu problem solving, memiliki communication skill, critical thinking, dan lain-lain, digital literasi. Ini mau tidak mau perempuan tidak hanya knowledge, tetapi punya skill-skill untuk bisa beradaptasi. Karena perubahan-perubahan kita dihadapkan pada apa yang disebut sebagai era disruption. Ini maka perempuan harus mampu beradaptasi, mampu memiliki multi skill.
sehingga bisa dengan segera beradaptasi dengan dan responsif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih banyak Prof. Ais Amalia atas sharing maupun pemaparannya. Baik, beralih untuk yang berikutnya, kita akan menyaksikan pemaparan juga dari perspektif, yaitu perspektif profesional. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ibu Tribuana Tunggadewi, SHMH MKN, atau biasa kita sapa dengan panggilan Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Semoga Ibu dalam keadaan sehat ya Bu. Ya, jadi kalau boleh Ibu Dewi saya perkenalkan kepada para peserta, para hadirin sekalian, Ibu Tribuana Tunggadewi SHMH MKN merupakan Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia di Bank Syariah Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan perguruan tinggi spesialis bidang kenotariatan di Universitas Erlangga, serta mengambil magister bidang hukum bisnis di Universitas Indonesia. Beliau diangkat pada RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat di 1 Februari 2021 pada Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, beliau merupakan Direktur Kepatuhan dan Resiko di PT Bank BNI Syariah tahun 2017 sampai 2021. Lalu juga sebelumnya di tahun 2015 sampai 2017 beliau diamanahkan menjadi SEVP di Risiko dan Komunikasi PT Bank BNI Syariah, dan di periode sebelumnya tahun 2011 sampai 2015 beliau merupakan SVP Corporate Secretary dan pemimpin divisi KMP PT Bank Negara Indonesia. Jadi Masya Allah, secara rekam jejak juga sudah sangat menggambarkan bagaimana kompetensi Ibu Dewi di bidang profesional. Insya Allah kita akan menyaksikan pemaparan dari Ibu Dewi. Ibu Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan, kurang lebih 15 menit Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Pak nih ya. Masih muda banget. Pak Kenny ya. Pak Kenny Devita, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya semua para peserta yang hadir hari ini, berapa nih ya? 169. Alhamdulillah. 169 berkenan meluangkan waktu untuk bisa sharing ya di acara webinar kali ini mengenai peran wanita ya. Kalau tadi dibilang ya memang yang penutupnya Ibu Ais itu sampaikan bahwa wanita itu, perempuan itu harus kalau dia berkarya di luar selain ibu rumah tangga ya, di luar dia punya profesi, dia harus multitasking. Jadi sebagai pemimpin mungkin leader ya, leader di kantor, tapi kalau di rumah leadernya suaminya gitu ya. Jadi kita nggak gantian harus bisa merubah posisi gitu, begitu di rumah ya leadernya suami. Selanjutnya next ya, karena ini berkaitan dengan Hari Kartini, saya coba kutip apa yang disampaikan Ibu Kartini di dalam bukunya, tahukah engkau bunyi semboyanku, aku mau. Dan kedua kata yang ringkas itu sudah berapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung, keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Jadi memang harus dari diri para wanita sendiri, bahwa dia aku mau, aku mampu gitu ya. Jangan sampai sudah belum apa-apa udah minder gitu. Oh ya, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Nah, itu mematahkan semangat, jadi melenyapkan rasa berani yang Ibu Kartini sampaikan. Jadi kalau dalam diri kita masing-masing, para wanita, para perempuan harus yakin bahwa aku mau, aku mampu. Nah, dengan itu harus diikuti dengan semangat untuk selalu menambah ilmu ya. Next. Dalam ya, karena saya backgroundnya hukum, jadi saya ngomongnya dasar hukum, bahwa dasar hukum mungkin next. Jadi memang setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Jadi di dalam negara, undang-undang negara juga dijamin tidak ada diskriminasi antara
laki-laki dan perempuan ya. Next. Nah, aspek diskriminasi ini kita lihat dari 4 hal ya, aspek untuk kesenjangan dalam isu gender. Pertama, akses. Jadi kesempatan bagi laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan itu sama. Jadi kita semua sama punya hak untuk tadi ya, salah satunya dibiayai bisnisnya. Selanjutnya, kalau kita lihat, nah ini ada dua cowok yang satunya Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan satunya Bapak Kartiko, Wakil Menteri BUMN. Kemudian ada dua wamennya, tapi yang membawahi perbankan keuangan adalah Pak Kartiko. Nah, di dalam kebijakan Kementerian BUMN di sini menyebutkan Kementerian BUMN menargetkan keterwakilan perempuan mencapai 15% pada jajaran direksi perusahaan plat merah. Nah, sudah ditargetkan nih 15% dari direksi di perusahaan BUMN itu adalah perempuan atau wanita. Langkah ini bertujuan membentuk BUMN yang lebih inklusif. Secara khusus, ada upaya pengembangan talenta yang lebih sistematis dan terstruktur atas keterwakilan perempuan di BUMN. Kebijakan dari Kementerian BUMN yang mendorong perempuan itu untuk bisa menduduki posisi sebagai direksi. Nah, di BUMN khususnya level direksi, sekarang jumlahnya itu sudah lebih dari 15%. Sudah 33,6% yang memiliki keterwakilan perempuan, berarti sudah di atas 15%. Meski belum sangat baik, tapi hal ini sudah cukup baik. Di sisi lain, masih ada 7% BUMN dengan keterwakilan yang di bawah 15%, dan masih ada 60% BUMN dengan direksi tanpa perempuan sama sekali. Nah ini adalah pernyataan dari Pak Menteri. Kami ingin memajukan fundamental BUMN, meningkatkan keterwakilan perempuan dan milenial BUMN. Salah satu indikator kinerja utama meningkatkan keterwakilan direksi dan posisi strategis. Jadi memang sudah ada ya kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah bahwa perempuan itu lebih diberi kesempatan ya untuk maju. Next. Selanjutnya, ini mungkin sekilas mengenai good corporate governance. Sebenarnya di slide ini saya ingin sampaikan bahwa setiap perusahaan itu harus tunduk pada prinsip-prinsip good corporate governance, di mana ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Nah, prinsip-prinsip GCG ini dinilai tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri atau di regional dan internasional. Nah, salah satu nilai tambah dari penilaian GCG dianggap perusahaan ini secara GCG-nya baik adalah manajemen atau direksi, komisaris, dan leadernya satu level di bawah direksi yang diduduki oleh perempuan. Jadi kalau mempunyai jumlah keterwakilan perempuan di dalam level manajemen, itu akan memberikan nilai yang lebih tinggi gitu dibandingkan perusahaan yang tidak ada di level manajemennya keterwakilan perempuan. Mungkin langsung saja overview perempuan dalam dunia perbankan. Nah, oke. Di sini kita lihat bahwa komposisi perempuan di dalam direksi komisaris perbankan, ini perbankan pada umumnya, total direksi dan komisaris itu yang warna hijau ini adalah 490 orang. Tapi total direksi dan komisaris perempuan itu hanya 76. Artinya hanya 15,51% yang menduduki posisi puncak di dunia perbankan. Terima kasih banyak Bu Dewi atas sharingnya, juga luar biasa. Masya Allah, insightful sekali, memberikan pesan kepada kita, wabil khusus perempuan juga, bahwa kita tuh bisa compete di level yang sama dengan laki-laki ya Bu, bahwa secara peraturan dan lain-lain insya Allah tidak akan membedakan, sangat mendorong kesetaraan gender, sehingga sebenarnya kalau perempuannya mau, seperti tadi kata Kartini, aku mau dan juga aku mampu, kata Bu Dewi, maka insya Allah perempuan bisa tetap berdaya dan juga bisa compete, tapi dalam hal yang baik tentunya dengan kolega laki-lakinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas pemaparan dan sharingnya. Untuk yang ketiga, pembicara ketiga juga Masya Allah luar biasa, kita sudah kehadiran Ibu Ine Rahma Harjanto. Assalamualaikum Ibu Ine.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu Ine, kalau boleh saya memperkenalkan dulu Ibu Ine kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Ibu Ine Rahma Harjanto, MM, MSc, LLM. Beliau Masya Allah luar biasa ya, sepanjang saya menjadi moderator ini adalah salah satu pemateri atau narasumber dengan riwayat pendidikan yang luar biasa banyak. Jadi sepertinya nanti kita bisa gali di tahun 2008 sampai 2009 mengambil Master of Science di Tilburg University, lalu di 2011 sampai 2012 S2 lagi mengambil MSc in Economics di Ghent University, lalu di 2012 sampai 2014 MSc in Law and Economics di bidang yang sama tapi berbeda sebenarnya ya, lebih luas lagi, in Law and Economics di Erasmus University Rotterdam. Lalu beliau di 2019 kemarin mengambil Executive Program in Investment di London School of Economics atau LSE. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu beliau pada waktu awal-awal karir di tahun 1996, beliau sempat diamanahkan menjadi analis di Kementerian Keuangan. Ini sebenarnya banyak, tapi saya ringkas beberapa, saya highlight. Beliau juga di tahun 2002 sampai 2010 merupakan dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi. Dan di 2010 beliau merupakan founder sekaligus director di Picturesque Advertising Media. Dan yang terbaru ini mulai dari Oktober 2010 hingga sekarang beliau merupakan serial entrepreneur di Interef Europe, dan di Desember 2017 sampai sekarang pula beliau merupakan founding partner atau investor di Interef Capital. Mungkin nanti Bu ini juga akan sharing ke kita ya Bu tentang Interef sedikit itu apa, dan juga bagaimana perspektif beliau dan peran perempuan terutama jika kita dalam konteks di Eropa kalau tidak salah ya Bu ya, nanti Bu ini akan sharing materi seperti itu. Baik, kepada Ibu Ine waktu dan tempat dipersilahkan, kurang lebih 15 menit Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa hadir dan bertatap muka di webinar ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Senang sekali saya bisa berada di sini untuk membahas topik yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita sebagai perempuan dalam rangka saling berbagi ilmu. Sangat berbahagia juga saya di sini dapat bertatap muka walau online begitu dengan perempuan-perempuan inspiratif Indonesia. Berbicara mengenai peran perempuan dalam webinar ini, saya akan lebih banyak sharing mengenai pengalaman saya selama di Eropa dan nilai-nilai Islam baik yang saya aplikasikan dalam bisnis maupun yang saya lihat dalam interaksi keseharian saya dengan kolega-kolega saya di sini. Atau topik menarik saat ini tidak saja di Indonesia, namun juga di berbagai negara termasuk di Eropa. Di Eropa sendiri masalah gender inequality kerap menjadi sorotan karena peran perempuan dalam berbagai bidang baik itu bisnis, ekonomi maupun politik dirasakan masih sangat kurang. Gender Equality Index di Eropa sendiri belum mencapai apa yang menjadi harapan, walaupun di peringkat dunia tentu sudah masuk pada peringkat teratas, namun faktanya keterwakilan perempuan masih dirasa kurang, seperti di parlemen ataupun perusahaan. Data di sini menunjukkan Gender Equality Index di Eropa 67,9 dari 100 poin, di mana Eropa still has a long way to go before reaching the gender equality. Kemudian keterwakilan women in politics ya, saat ini mereka yang berada di parlemen itu hanya 12% hingga 30% di berbagai negara di Eropa. Kemudian juga perempuan-perempuan yang menduduki posisi puncak di top 500 company itu ternyata berdasarkan survei hanya 10% saja. Namun demikian, perempuan saat ini di Eropa memang sudah memegang posisi-posisi penting, terutama dalam lembaga publik. Di sini ada seperti Ursula von der Leyen sebagai Presiden European Commission, kemudian ada Christine Lagarde sebagai pimpinan Bank Sentral Europe, juga ada Khadijah Arif sebagai pimpinan Parlemen Belanda. Tentu dari namanya Khadijah Arif ini kita bisa tahu ya bahwa beliau ini muslimah. Kembali ke konsep kesetaraan gender yang tadi saya sebutkan, tentu konsep kesetaraan gender ala Eropa ini tidak sama seperti yang kita pahami dalam Islam. Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan mulia, namun secara kodati juga psikologi tentu tidak sama dengan laki-laki.
Baik dalam Al-Quran dan hadis, keutamaan perempuan banyak disinggung. Salah satunya bagaimana Rasulullah memerintahkan untuk memuliakan ibu, di mana nama ibu disebut 3 kali sebelum akhirnya disebut nama bapak. Dengan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah itu tentu jelas ya di sini bahwa kita sebagai perempuan merupakan tumpuan dasar kemuliaan suatu masyarakat. Bahkan negara. Masyarakat atau negara yang baik dapat terlihat dari baiknya perempuan di dalam negara tersebut, demikian juga sebaliknya. Di antara peran mulia perempuan, yang terpenting tentu membangun generasi mendatang dengan mendidik anak-anak kita. Namun, potensi perempuan tidak hanya terbatas pula dalam rumah tangga, juga bagi society dengan berbagai perannya. Salah satunya dalam dunia bisnis tentu, baik itu sebagai kontribusi kepada masyarakat, juga sebagai aktualisasi diri dengan kemampuan potensial yang ada. Baik, karena waktu singkat ya, jadi saya akan berusaha cepat. Sebetulnya banyak sekali yang ingin saya eksplor, namun saya khawatir nanti di-cut lagi oleh moderator. Adapun pengalaman saya pribadi selama di Eropa, mungkin 3 poin dapat memberikan gambaran keberadaan saya saat ini. Itu pertama, saya sebagai minoritas Inwan dalam society, kemudian peran leadership saya dalam company, juga peran role of work-life balance saya dalam family. Sosok 3 minorities in one in society bagi saya, betapa tidak begitu ya. Saya perempuan, kemudian saya muslim dan berhijab. Namun yang menarik sebagai minoritas dan identitas yang sangat berbeda itu, saya melihat saya juga sosok makhluk yang unik bagi kawan-kawan saya, juga bagi lingkungan sekitar saya. Namun ada hal-hal yang mereka tahu saya tidak melakukannya, seperti saya tidak pernah ikut acara hingga larut malam, bagaimana mereka melakukan acara biasanya kalau ada party itu sampai subuh ya. Kemudian saya juga tidak minum alkohol, bahkan di bulan Ramadan saya juga berpuasa, dan itu sering menjadi diskusi unik antara kawan-kawan saya, terutama dengan kawan dekat. Ada 4 value dan etik dalam Islam yang begitu kasat mata saya jumpai dalam interaksi saya dalam bekerja maupun berbisnis di Eropa. Pertama, integrity, kedua work ethic, ketiga honesty, dan keempat respect. Untuk integrity, tidak diragukan lagi kekhasan orang Eropa, terutama lingkungan terdekat saya, bagaimana strongnya moral prinsipal mereka dalam berbisnis dan bekerja. Contoh kasus, saat sebuah proyek berjalan, lalu anggaran telah deal, maka pernah terjadi salah prediksi dari pihak vendor kami apa yang dilakukan. Karena mereka merasa itu kelalaian mereka, maka mereka tidak menuntut pembayaran lebih, hanya mengkomunikasikan saja dengan saya sambil bilang bahwa ini kesalahan mereka, kemudian apologize for this inconvenience, tapi mereka tidak membebankan kos sedikit pun terhadap kami. Kemudian work ethic, yang paling kasat mata adalah disiplin waktu. Selama saya bekerja di sini, tidak pernah sekalipun saya mendapati mereka terlambat. Mereka itu selalu datang 30 menit hingga 15 menit sudah berada di lokasi, baik itu untuk meeting maupun untuk hari H pekerjaan. Kemudian salah satu kenyamanan bagi saya juga sebagai 3 minorities in one ini adalah open mind-nya teman-teman saya, juga profesor-profesor saya waktu saya kuliah di Erasmus. Kemudian adanya konsep diversity yang dianut dalam proyek-proyek government maupun proyek-proyek swasta. Nah, pada titik ini tantangan rasanya tidak berarti bagi saya. Bahkan saya hingga sekarang berhubungan akrab dengan kawan-kawan juga profesor-profesor saya, walau kami sudah berjauhan bahkan berbeda kontinen begitu ya. Salah satunya yang unik dari interaksi saya selama ini, dalam perusahaan saya memiliki tim dengan latar belakang budaya dan negara yang berbeda. Ada mereka yang asli dari Belanda, kemudian yang dari Jerman, ada yang dari Yunani, Italia, bahkan dari Rusia. Nah, tentu perbedaan-perbedaan merepresentasikan juga karakteristik yang berbeda. Bahkan kadang timbul masalah atau kadang timbul konflik di antara anggota tim saya karena beda karakteristik tadi ya. Pernah suatu saat terjadi konflik antara stage director saya dengan salah seorang model begitu, di mana stage director saya ini seorang Belanda yang sangat strict, sementara model saya orang Rusia yang agak susah diatur begitu ya.
namun adalah tugas saya untuk menengahi atau bagaimana memanage konflik tersebut. Kemudian masalah lain yang saya bisa sharing di sini adalah masalah kontrak ya. Di sini yang menarik, kalau kita sudah menaikkan kontrak kerja itu misalnya disepakati di awal itu A, maka setelah proyek berjalan itu tidak ada lagi yang namanya A plus B atau plus C, apalagi plus Z begitu. Orang di sini sangat strict terhadap kesepakatan, terhadap aturan begitu, termasuk terhadap disiplin waktu. Contoh, bila ada suatu proyek timingnya dari jam 8 sampai jam 5, namun kemudian mulur karena adanya faktor cuaca atau faktor-faktor di luar kendali kita, mereka akan tetap strict pada waktu itu gitu. Kalau jam 5 selesai ya sudah gitu. Tentang role saya sebagai perempuan, di mana saya harus menyeimbangkan peran saya sebagai ibu bekerja, juga sebagai ibu yang harus memperhatikan anak-anak. Tentu tantangan terberat menurut saya dalam hal ini. Saat anak-anak saya masih kecil di Indonesia, bahkan saya memutuskan untuk berhenti berkarir profesional begitu ya. Saat itu saya bekerja di perusahaan airline, lalu memutuskan bekerja sebagai dosen saja karena waktunya lebih memungkinkan saya mengurus anak-anak yang saat itu masih balita. Memang demikian tantangan perempuan bekerja. Di satu sisi kita ingin mengejar karir atau fokus dengan bisnis, namun di sisi lain juga kita harus menyeimbangkan peran kita sebagai istri dan ibu. Kemudian yang menjadi sangat krusial lagi, terutama kami yang tinggal di Eropa, adalah pendidikan agama. Dengan segala keterbatasan yang ada di sini, tidak seperti di Indonesia ya, di mana-mana kita dengan mudah memasukkan anak-anak ke sekolah Islam, kemudian ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di sini segala sesuatu terbatas. Jadi menjadi tugas berat saya dan suami sebagai orang tua mendidik dan mengajari ilmu agama bagi anak-anak kami. Kami melakukan hal tersebut sedini mungkin di rumah, lalu lanjut setelah mereka memasuki sekolah dasar, kami ikutkan mereka di program-program tahfiz Quran. Setelah sebelumnya di rumah terlebih dahulu kami ajarkan Al-Quran dan hafalannya. Saya juga kadang membawa anak-anak ke dalam proyek saya, bahkan ke university, walaupun tidak sering, saya kadang-kadang membawa anak saya untuk menunjukkan ini loh dunia ibunya begitu ya. Bahkan pernah saya ajak ke sebuah conference, saya kenalkan dengan profesor-profesor saya dengan maksud memberikan gambaran profesi sebagai akademisi atau sebagai lawyer seperti itu. Namun sayangnya rupanya anak-anak sampai saat ini tidak tertarik mengikuti jejak ibunya. Anak saya saat ini yang sulung justru memilih karir pet sendiri, yaitu sebagai pilot ya, baru menyelesaikan sekolah di sekolah penerbangan. Mungkin tadi paparan saya mengenai keberadaan saya di Eropa, mungkin nanti lebih lanjut akan dielaborasi saat ada pertanyaan ya. Sebagai bagian terakhir, saya ingin menyarikan hal-hal menarik selama saya bekerja atau berbisnis di Eropa, yaitu tentang nilai-nilai dan etika Islam yang dapat kita jumpai dalam interaksi dengan kolega-kolega saya di sini. Mungkin juga kasus per kasus ya, saya tidak bisa mengeneralisir semua, namun ini secara yang saya alami di dalam pekerjaan saya. Pertama adalah integrity, kemudian masalah work ethic dan honesty, dan juga Reska berusaha menjelaskan kepada kami, namun tanpa membebankan kos tambahan. Demikian, mereka itu kalau bekerja sangat-sangat tanggung jawab begitu ya, bahkan tidak segan-segan mengulangi pekerjaan mereka dari awal lagi bila kita sebagai klien itu tidak puas begitu. Kemudian mereka juga sangat respect terhadap karya-karya orang lain, dalam hal ini copyright ya. Di sini copyright akan menjadi masalah atau menjadi isu besar bila seseorang melanggarnya. Pernah ada kasus seperti konsep iklan yang similar begitu mirip, namun itu tidak disengaja sebetulnya. Kemudian ada kesamaan dalam fashion design, maka itu menjadi isu yang sangat besar di sini. Demikian kiranya paparan saya, karena waktu yang singkat. Saya banyak belajar selama di sini, walau awal-awal sempat culture shock, namun seiring berjalannya waktu dan paham akan adanya kontrol sosial, juga konsekuensi sosial bila kita tidak bersikap sebagaimana yang mereka harapkan. Tentu sebuah keharusan bagi saya sebagai Muslim di sini beradaptasi dengan nilai-nilai yang mereka anut tanpa meninggalkan identitas-identitas saya sebagai Muslim.
Sebagai penutup, mungkin saya di sini akan menyajikan sebuah ayat Al-Quran, yaitu Al-Azhab ayat 35, tentang kedudukan perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Bahwa begitu mulianya Islam memandang kedudukan perempuan, baik sebagai pribadi, istri, ibu, juga kontribusinya bagi umat dan bagi negara. Kiranya hingga di sini paparan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ine atas sharingnya yang mengingatkan kita juga Masya Allah bahwa nilai-nilai Islam pun juga sangat bisa diterapkan di bidang apapun dan dimanapun ya Bu. Walaupun misalnya tadi Bu Ine bilang three minorities gitu ya, punya karakteristik tersebut, tapi ternyata Bu Ine tetap bisa menerapkan nilai Islam dimanapun, termasuk di bisnis yang Bu Ine jalankan di negara Eropa dan di negara-negara lain. Izinkan saya membaca pertanyaan yang pertama, yaitu untuk Prof. Eis. Untuk pertanyaan kepada Prof. Eis, ditanyakan dengan keterbukaan informasi dan semangat kesetaraan gender yang ingin dicapai dalam SDGs, bagaimana seharusnya program pemberdayaan perempuan perlu diperkaya, terutama dalam bidang syariah. Juga karena dalam hakikatnya perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, tapi juga harus punya peran sebagai pekerja maupun sebagai wirausaha. Itu pertanyaan untuk Prof. Eis. Untuk pertanyaan kepada Ibu Dewi, ini sepertinya cukup personal tapi menarik pertanyaannya. Jika bisa memutar waktu, apakah Ibu Dewi tetap akan memilih karir yang sekarang, yaitu di bidang ekonomi dan bisnis atau keuangan syariah, Bu? Jadi kalau boleh misalnya memutar waktu lagi, apakah mau berkarir misalnya di perbankan syariah atau mungkin di bidang lain? Lalu untuk Bu Ine, pertanyaannya adalah, jika kita lihat peran wanita sangat luar biasa mulai dari mengurusi rumah tangga hingga menyiapkan generasi bangsa. Namun sebenarnya perempuan memiliki potensi di luar rumah juga. Namun juga di sisi lain ada aturan agama yang berguna untuk melindungi diri perempuan dan memperlihatkan perempuan. Seperti misalnya harus memperoleh izin dari suami kalau mau bepergian jauh dan tidak boleh bepergian tanpa mahram. Lalu bagaimana Bu Ine menanggapi permasalahan dasar yang masih menjadi problematika perempuan masa kini? Jadi mungkin constraint di sisi lain memang aturan agama sebenarnya berupaya untuk melindungi perempuan, tapi di sisi lain juga mungkin jadi sedikit membatasi ruang gerak perempuan. Jadi itu kepada Prof. Eis, Ibu Dewi, dan Ibu Ine. Mungkin kepada Prof. Eis dulu. Silahkan Prof, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, ya, makasih atas pertanyaannya. Saya juga tadi banyak belajar juga dari Bu Tri, Dwi, dari Bu Ine. Salam kenal juga Bu Ine, luar biasa di negara Eropa, tapi bisa women, ini luar biasa. Salut saya. Nah, mungkin pertanyaan saya cocok nanti belajar sama Bu Ine, bagaimana juga mengatur antara bisnis dengan aktivitas lainnya. Tapi saya akan jawab tadi pertanyaannya adalah bagaimana pemberdayaan perempuan dalam konteks masa sekarang di era dalam mencapai SDGs ya, dan bagaimana hakikatnya perempuan dalam ibu rumah tangga dan juga bekerja. Nah, di sini yang paling penting kalau kita bicara konsep relasi gender adalah pemahaman dan kesetaraan pemahaman antara suami istri kalau sudah yang berumah tangga. Ini sangat dibutuhkan. Karena tadi harus izin dan seterusnya itu semua bisa diterobos atau tidak akan menjadi masalah selama ini dibicarakan dan memiliki pemahaman yang sama antara suami istri. Adanya penghargaan, saling menghargai, saling respect each other begitu, ini akan sulit. Jadi pola relasi gender dalam keluarga ini menjadi fondasi untuk kemudian bahwa yang berbeda itu kan sebenarnya perempuan secara biologis memang berbeda dengan laki-laki, ya kan? Secara biologis berbeda. Tapi yang tidak boleh adalah perempuan kemudian dibeda-bedakan, didiskriminasi. Dalam hal fungsi, dalam hal bisa bekerja dari rumah atau dari ruang. Hari ini aja dengan teknologi, 2 aktivitas saya lakukan sekaligus. Sedang workshop nih, saya posisi di Bogor, sedang workshop dan juga mengikuti materi webinar. Nah, dengan kecanggihan teknologi bisa 2-3 pekerjaan sekaligus dilakukan. Dan dengan handphone,
kita juga tetap ngecek anak-anak di rumah, bisa menjembatani pekerjaan-pekerjaan perempuan tanpa harus mungkin meninggalkan rumahnya. Rasa itu. Baik, kalau bisa memutar waktu, ya ini personal banget ya. Maksud saya gini, dulu memang saya cita-citanya pengen jadi notaris gitu ya, karena saya backgroundnya emang hukum dari S1, S2, dan saya ambil notariat juga. Tapi nggak tahu, memang Allah sudah menunjukkan jalan gitu ya. Universitas tempat saya belajar itu kebetulan diminta oleh 3 perusahaan pada saat itu, yaitu BNI, Bapepam, dan Garuda, minta kandidat notaris gitu, karena nggak tahu mereka butuh apa ya, karena memerlukan sarjana hukum dengan kandidat notaris. Nah, tadinya saya nggak berminat karena saya kan pengen jadi notaris gitu ya, tapi agak tergoda juga gitu ya. Iya ya, siapa tahu saya coba aja deh gitu. Akhirnya saya pilih BNI pada saat itu. Saya pilih BNI. Sebenarnya saya tanya ayah saya sih, ini kayaknya gimana ya, mau ambil atau enggak. Ayah saya bilang, terserah katanya gitu kan, mau jadi notaris apa mau jadi bankers gitu. Tapi saya pengen coba, saya pengen ngerasain jadi banker seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya ya udah, kata saya bilang ya udah, nanti kalau nggak enak kan bisa keluar gitu ya, bisa jadi apalah, jadi notaris, bisa jadi lawyer dan sebagainya. Ya udah, saya masuklah tahun 95 ya, 95 saya masuk di BNI, dan saat itu memang BNI sedang persiapan untuk IPO ya, Initial Public Offering, dan kebetulan begitu saya masuk, saya menjadi anggota tim IPO, dan begitu masuk menjadi pegawai baru, sudah sibuk, mungkin pulang bisa sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi, karena itu mempersiapkan proses IPO-nya BNI. Tetapi nggak tahu ya, saya merasakan keasikan aja ya pada saat itu, meskipun sibuk, tapi menyenangkan, banyak ilmu baru yang bisa saya peroleh, dan banyak, karena masih pegawai baru, dengan masuk tim itu saya banyak juga nambah kenalan baru, bahkan saya pegawai baru bisa kenal direksi, bisa kenal komisaris, pemimpin divisi, jadi di tim itu gitu. Nah, berangkat dari itu, karir saya dari tim itu, kemudian BNI IPO di tahun 96, dan pengalaman IPO ini benar-benar pengalaman yang luar biasa, yang kita juga nambah teman juga dari investment bankers, dari JP Morgan, Credit Suisse, dan dengan dasar itu alhamdulillah karir saya di perbankan sampai hingga saya dapat penugasan saat ini ya ke Bank Syariah, dari BNI Syariah kemudian ke BSI. Menurut saya ya ada berkat dari pijakan pertamanya itu gitu ya. Nah, kalau saya ditanya kalau mau memutar waktu apa mau di mana, nggak tahu, saya kayaknya udah suka banget gitu di perbankan, dan pekerjaan yang tidak membosankan, menarik, dan kalau melihat senyum mereka ya kita juga ikut senang gitu ya, ikut bahagia. Jadi kalau ditanya kalau diputar ulang ya pengen jadi bankers lagi. Demikian mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi menanyakan perempuan dengan berbagai perannya begitu, namun terbentur dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam, seperti salah satunya seperti izin dari suami. Kalau menurut pandangan saya hal tersebut tidak harus dibenturkan begitu ya. Memang perlu ada kesepakatan dari awal ya, sejak sebelum menikah dengan suami, bahwa dengan kita memiliki latar belakang pendidikan tertentu, nanti kita akan berkarir atau bagaimana. Namun juga seiring berjalannya waktu, tentu ada penyesuaian-penyesuaian harus kita lakukan. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, dulu saya waktu memilih untuk berkarir, suami tentu tidak keberatan dengan segala latar belakang pendidikan saya. Namun seiring berjalannya waktu, melihat kondisi keluarga waktu itu saat anak-anak saya masih balita, pulang hingga jam 10, waktu itu saya bekerja di airlines company di bandara, namun rumah saya waktu itu di Bogor, jadi sangat-sangat menyita waktu. Akhirnya saya sendiri yang memutuskan untuk berhenti dan kembali ke kampus untuk mengajar. Suami hanya memberikan masukan-masukan demikian ya. Namun dia juga selalu mendukung saya dalam hal berkarir.
Demikian juga saat kami di Belanda ini ada semacam pembagian tugas begitu. Karena di sini tidak ada asisten rumah tangga, kemudian tidak ada sopir, jadi kemana-mana saya menyetir sendiri, mendrop anak-anak sendiri, karena kadang-kadang saya kewalahan begitu. Pernah suatu saat saya terlambat menjemput anak-anak karena saya ada urusan dengan meeting begitu. Begitu kagetnya saya tiba di sekolah, anak-anak tuh sudah nggak ada. Demikian, saya rasa izin suami adalah suatu hal yang bisa kita komunikasikan bersama untuk menyeimbangkan ya, baik peran kita sebagai ibu, sebagai istri, juga tetap kita berkontribusi bagi society. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Ina. Jadi memang intinya adalah peran suami juga dan jangan membenturkan dengan aturan yang ada. Betul. Ya. Bagaimana akhirnya mencapai kesepakatan. Baik, Masya Allah karena keterbatasan waktu sayang sekali kita sesi untuk diskusinya harus berakhir di sini, tapi insya Allah dapat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Prof. Eis Amalia, terima kasih banyak Ibu Dewi, terima kasih banyak Bu Ina atas pemaparan maupun sharing luar biasa di sesi pada hari ini.